Salam Indonesia. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi hari ini Selasa 24 Maret 2020. Dan seperti biasa setiap pagi kami menemani Anda dengan sejumlah informasi pilihan redaksi kami. Dan yang akan hadir di pagi hari ini ada informasi. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan pernyataan terkait kondisi DIY di tengah merebaknya virus corona. Informasi berikutnya akan hadir satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia. Yang masih terkait dengan COVID-19, tim Gegana Polda DIY melakukan penyemprotan disinfektan di kantor DPRD DIY. Ya pemirsa, berikut diantaranya informasi yang akan hadir di Seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Kami akan segera mulai bersama saya Agnes Marhilo. Saya Heri Purnomo. Inilah Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Senin pagi kemarin memberikan pernyataan khusus terkait kondisi DIY di tengah merebaknya wabah virus corona. Hingga saat ini Pemda DIY belum menetapkan lockdown ataupun KLB di mana masyarakat diminta untuk menjalankan semua himbauan pemerintah seperti menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan serta tidak berpergian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, keberkahan, dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua. Para warga Yogyakarta, juga anak-anakku yang sedang belajar di rumah, saudara-saudaraku semuanya. Saya Hamengkubuwono. Pada hari ini yang syarat akan ketidakpastian yang digambarkan oleh Pujangga Wekasan Ronggowarsito dalam serat Kolotido. Suasana tido-tido yang sulit diramal, penuh rasa was-was. Saya mohon para warga agar bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi petunjuk di jalan lurusnya kembali pada ketentraman lahir dan batin. Di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sikap sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Sama seperti juga bagi saya yang berkewajiban menjadi pamong projo beserta pemomong rakyat Yogyakarta, harus berpegang teguh pada ajaran Jawa, wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luweh berkah. Suasana dualistis ini ibarat mata uang logam, di balik bahaya ada peluang. Bagaikan pedang bermata dua, bisa untuk membunuh musibah atau bertahan hidup. Islam mengajarkan, di balik cobaan hari ini selalu ada berkah yang datang kemudian. Kemudahan memang tampak enak dan bisa membuat orang terlena. Di mana seorang pengemudi mobil mengantuk? Bukan di jalan sulit dan sempit, tetapi di jalan raya yang mulus. Pepatah Jawa mengatakan, kesandung ing roto, kabentus ing tawang. Saudara-saudaraku warga Jogja yang saya cintai, berbeda
dengan bencana gempa tahun 2006 yang kasat mata. Sekarang ini virus corona itu jika memasuki badan tidak bisa kita rasakan dan menyerangnya pun tak terduga-duga. Menghadapi hal itu, kita selayaknya bisa menjaga kesehatan. Laku prihatin dan juga wajib menjalankan aturan baku dari sumber resmi yang terpercaya. Saya yakin karena rakyat Yogyakarta memiliki kadar literasi yang tinggi, tentu bisa membedakan mana yang berita hoax, serta mana-mana yang benar-benar nalar. Pepatah Jawa kembali mengatakan, Gusti paring dalan kanggo uwong sing gelem ndalan. Karena itu strategi mitigasi bencana non alam ini, Daerah Istimewa Yogyakarta belum menerapkan lockdown, melainkan countdown untuk menenangkan batin dan menguatkan kepercayaan diri. Agar eling lan waspada. Eling atas Sang Maha Pencipta dengan lagu spiritual Lampah Ratri, zikir malam, mohon pengampunan dan pengayomannya. Waspada melalui kebijakan slowdown, sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari, sama dengan masa inkubasi penyakitnya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan memberi jarak aman dan sedapat mungkin menghindari keramaian jika memang tidak mendesak betul. Bisa jadi kita merasa sehat, tapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita yang membawa bibit penyakit. Karena itu saya mengingatkan pada pepatah Jawa lagi. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pesan saya singkat, waspadalah dan berhati-hatilah. Saudara-saudaraku, doaku buat seluruh warga, sehat, sehat, sehat. Semoga Gusti Allah berkenan meridhoinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pernyataan dari Ngarsodalem Sri Sultan. Artinya setiap kepala daerah juga mempunyai strategi sendiri untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 meminta untuk calm down, bukan lockdown begitu. Ketika lockdown semua pintu terkunci, akses juga terbatas begitu. Dan ini calm down, slow down artinya untuk memperlambat juga pandemi ini dari satu orang ke satu orang lainnya. Dan itu tadi ada beberapa langkah menenangkan diri, tingkatkan kepercayaan diri, lebih pasrah begitu, tapi tetap mematuhi himbauan jaga jarak, social distancingnya juga tetap dijaga. Dan juga tadi jika memang punya arah ke virus corona bisa memang mengisolasi, artinya
aturan-aturan ini yang harus dipatuhi setiap orang yang ODP ataupun PDP. Yang terbaik adalah kata terakhir saya rasa tadi, doanya kepada masyarakat sehat itu yang kita harapkan bersama gitu. Ya, betul sekali. Kita berharap himbauan ini benar-benar terrealisasi. Ya. Karena mulai dari setiap individu, dari situlah maka bisa benar-benar terrealisasi dan kita berharap segera berakhir. Baiklah pemirsa, kita harus jeda. Kami akan kembali masih berkait dengan informasi COVID-19 di mana ada satu pasien dalam pengawasan COVID-19 meninggal dunia. Sesaat lagi, tetaplah di Seputar Jogja Pagi. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggal bal-balan, Pak. Jiwa ngapura. Sabi tinggal. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai, Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. kau ini. Tak dapat sinyal. Tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong. Telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja. 1000 menit juga boleh. Gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh? Desok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketong menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita pu parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang pu saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internet tanpa fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback. Karena bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, mah. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Mah. Bisa di playback. IndiHome toh. Ya pemirsa, kembali lagi di Seputar Jogja Pagi. Seorang pasien dalam pengawasan virus corona di Kota Magelang meninggal dunia. Pasien PDP COVID-19 ini meninggal dunia di Rumah Sakit Tentara Dr. Sujono. Seorang pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Tentara Sujono Kota Magelang meninggal dunia. Kepala Rumah Sakit Kolonel Dr. Ahmad Rusli Budiansah membenarkan pasien yang meninggal dunia berstatus sebagai PDP adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun. Sudah dilakukan uji swab dan kini masih menunggu hasil laboratorium. Pasien tersebut masuk ke ruang isolasi pada hari Jumat 20 Maret 2020 dan meninggal dunia pada hari Sabtu 21 Maret lalu. Sebelumnya pasien ini sudah dirawat di bangsal biasa selama 3 hari dengan riwayat penurunan kesadaran. Meninggal adalah ini statusnya adalah PDP. PDP. Ya. Sudah dilakukan swab 1 kali, kemudian kita sekarang masih menunggu hasilnya. Diperkirakan 4-5 hari ke depan. Nah, yang memeriksa adalah BTKL Yogyakarta, sehingga status almarhum adalah PDP. Mudah-mudahan nanti hasilnya adalah negatif, sehingga kita tidak perlu melakukan tracing. Ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Sri Harso menyebutkan pasien dalam pengawasan PDP di Kota Magelang saat ini sebanyak 18 orang. Kemudian orang dalam pengawasan ODP 19 orang dan yang menjalani isolasi mandiri di rumah 55 orang. Jelaskan dulu
dulu jumlah total itu tadi nah, PDP. Totalnya PDP hari ini ya. Sekali lagi hari, jam, menit berganti. Nah, sekarang ini jam berapa, Pak? Tadi laporan tadi, okay. Sampai jam sekarang. Jam sekarang ya. Totalnya PDP 18, ODP 19. Yang di rumah yang diisolasi di rumah 55. Tidak akan saya sebut alamatnya ya. Betul. Oke, jelas ya. Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Ya, yang meninggal dunia berstatus PDP sementara hasilnya belum diketahui positif atau negatif begitu, menunggu uji laboratorium di BBTKLPP Yogyakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di Temanggung, Jawa Tengah terus melonjak hingga angka 588 orang. Menanggapi hal tersebut, Bupati Temanggung menghimbau warganya untuk tidak keluar rumah dan tidak berpergian ke daerah-daerah yang disinyalir terjangkit pandemi corona ini. Usai meninjau sarana dan prasarana penanganan pasien COVID-19 di RSUD Temanggung, Bupati HM Al-Khazik menjelaskan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19 di wilayah Temanggung sudah mencapai 588 orang. Jumlah tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dari pengumuman awal, yakni sebanyak 368 orang. Berdasarkan data per 22 Maret, jumlah ODP di Jawa Tengah sudah mencapai 2.413 orang. Kabupaten Temanggung memiliki jumlah ODP terbanyak dengan 588 ODP. Hal tersebut terjadi karena masih banyak orang yang berpergian ke wilayah terjangkit, di antaranya kelompok studi tour sekolah ke Bali. Setiap orang yang baru pulang dari wilayah terjangkit harus dilakukan pendataan dan melewati proses karantina oleh petugas gugus tugas COVID-19 untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Lebih jauh, Bupati Temanggung secara tegas meminta agar warga untuk sementara tidak keluar rumah dan tidak berpergian ke daerah terjangkit. Jadi ODP di Temanggung memang jumlahnya banyak. Pertama kali kita rilis ada 367 dan mungkin sampai sekarang sudah naik lagi 588. Itu mereka adalah kita kategorikan sebagai OPD karena mereka baru bepergian dari daerah-daerah yang terjangkit. Yaitu ada 300 siswa SMA 1 yang baru pulang dari piknik ke Bali. Sebagaimana kita ketahui, Bali kan daerah terjangkit. Kemudian ada lagi warga Pakurjo, ada 38 warga, juga baru ziarah Wali Songo yang kemudian diteruskan ke Bali. Mereka pulang ke sini, kita semprot disinfektan, kita periksa, kita data semua orangnya. Kemudian kita kasih saran supaya tidak bepergian selama 14 hari dan mereka kita kategorikan sebagai ODP. Ditambah lagi kita punya posko di Kewangan yang orang baru bepergian dari daerah-daerah terjangkit, kita himbau untuk mampir di posko itu, dilakukan penyemprotan, pendataan, kemudian cek suhu, dan mereka yang potensial dari bepergian ke daerah-daerah terjangkit kita kategorikan sebagai ODP juga. Ini adalah langkah kehati-hatian kita, semoga orang-orang yang baru bepergian ke daerah ODP ini tidak terjangkit virus. Tetapi kalaupun mereka terjangkit virus, kita sudah punya datanya semua. Ini sebagai kehati-hatian aja, semuanya kita kategorikan sebagai ODP. Sementara itu terkait warga dengan status pasien dalam pengawasan, hingga 22 Maret 2020 ada 3 pasien PDP COVID-19 warga Temanggung. Seluruh PDP tersebut diisolasi di RSUD Temanggung sementara menunggu hasil uji sampel swab dari laboratorium. Sebelumnya ada 1 PDP yang telah dinyatakan negatif dan telah diperbolehkan pulang. Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Ya, pemirsa, masih berkaitan dengan ODP, orang dengan pemantauan virus corona. Sebuah video yang viral 21 detik di Solo, Jawa Tengah ini memperlihatkan seorang wanita dengan status ODP, orang dalam pemantauan virus corona, tengah keluyuran di Pasar Singosaren dan memamerkan hasil tes kesehatannya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota mengancam akan mengkarantina pasien tersebut di rumah sakit.
Video berdurasi 21 detik tersebut, wanita berinisial V terlihat menunjukkan formulir hasil pemeriksaan deteksi dini virus corona yang dikeluarkan RSUD Dr. Muar di Solo. Hasil pemeriksaan menunjukkan jika yang bersangkutan berstatus ODP sehingga harus menjalani karantina mandiri. Dari formulir pemeriksaan, si wanita diduga OPD COVID-19 yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di perbatasan kota Solo tersebut. Juga tertulis memiliki riwayat berpergian ke luar negeri, yakni Singapura dan Malaysia. Dan keluhan yang dirasakan sesuai dari hasil pemeriksaan, mengalami gejala batuk dan pilek. Namun yang bersangkutan tidak merasakan gejala seperti demam dan sesak nafas. Hanya saja dalam rekaman video di sebuah counter penjualan telepon seluler di Pasar Singosaren, hasil deteksi dini virus corona tersebut seolah menjadi bahan candaan oleh teman-temannya. Padahal status ODP itu tidak menutup kemungkinan untuk meningkat menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP ataupun positif COVID-19. Pihak kepolisian juga sudah memeriksa kepada penyebar video tersebut dan perekam video sudah meminta maaf ke Paguyuban Singosaren. Sedangkan terkait wanita ODP dalam video ini merupakan warga Kabupaten Karanganyar sehingga pengawasan dilakukan oleh petugas dari Karanganyar. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengungkapkan orang yang menyebarkan video tersebut langsung ditangani oleh polisi, sementara terkait ODP yang masih nekat berkeliaran, Wali Kota mengancam akan melakukan karantina langsung di rumah sakit. Udah langsung Pak Kapolres sama Dandim langsung bergerak diambil. Dan yang memviralkan langsung diperiksa juga. Dan orang Sukarjo sama orang Colomadu tuh. Jadi malah bukan. Jadi kan Solo ini kan Tibor Kosoto ini. Oh ya ada sanksi tegas nanti biar bening nanti sanksi tegas di karantina langsung di rumah sakit gitu aja kalau masih ODP keliaran. Benar, karena untuk hoax ini banyak ya, kita sudah pantau terkait masalah akun-akun yang ada, kalau memang itu masih bisa kita take down. Misalkan itu sudah menjurus ke kriminal, tentu saja kita kerjasama dengan Polda maupun Mabes untuk menindaklanjuti terkait masalah pelanggaran hukumnya. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, ini memang perlu perhatian sekali ya. Artinya kesadaran jika sudah memasuki status ODP, bahkan belum memasuki status ODP tapi sudah punya ibaratnya memiliki kesadaran habis bepergian atau mau habis dari tempat yang pandemik, artinya ini memiliki kesadaran untuk mengisolasi diri, apalagi yang sudah ditentukan statusnya. Harapannya sih tidak perlu sampai apalagi digunakan untuk bahan bercandaan ya. Ini sesuatu yang serius sebenarnya. Iya, karena memang status ODP bisa jadi juga mengarah begitu, meskipun banyak yang berharap positif tidak terjadi begitu, tapi itu yang aware-nya memang harus dari diri sendiri begitu. Dan ini ya tadi jangan terlalu berlebihan karena ini masyarakat sudah panik, tidak membuat keresahan-keresahan lagi begitu. Tidak hanya satu kejadian kemarin di Solo juga ada juga yang satu ODP yang justru berkeliaran ke tetangga hajatan begitu. Itu yang harus menjadi edukasi masyarakat ketika sudah ada hasil walaupun itu ODP mengkarantina mandiri di rumah selama 14 hari begitu. Baik pemirsa, kami harus jeda kembali usai pariwara kami hadirkan informasi masih terkait dengan cegah penyebaran COVID-19. Tim Gegana Polda ini melakukan penyemprotan disinfektan di kantor DPRD DIY. Informasinya sesaat lagi. Investasi properti dan emas penting, tapi investasi kesehatan jauh lebih penting. Selte, ramuan herbal terpilih, solusi total untuk penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis. Selte, aktivasi sel imun, solusi total untuk kesehatan Anda. Iki kepiye iki? Telah dibuka batik Kangpur dengan corak dan motif yang unik di Bantul. Nama usahaku yang paling keren, paling apik. Kok tinggal pengrajin lain? Ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa kok
toh Kang, pagi-pagi kok malah marah-marah sendiri. Mosok usahaku yang sudah mendunia dipakai pengrajin lain. Lah emangnya belum didaftarkan toh Kang merek batik jenengan? Belum, lah emang penting po? Lah yo toh yo Kang, penting. Dengan jenengan mendaftarkan merek atau hak cipta, jenengan punya dasar hukum yang bisa mencegah apabila ada pihak lain yang menggunakan merek jenengan. Sekalian aja mengurus lisensi co-branding untuk menjamin keaslian produk asal daerah istimewa Yogyakarta yang diakui oleh Pak Gubernur. Mending sekarang segera dilisensikan di Balai Pengelola Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona, tim Gegana Polda DIY melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi kompleks gedung DPRD DIY yang menjadi salah satu lokasi prioritas penyemprotan disinfektan karena aktivitas di kantor wakil rakyat tersebut hingga kini masih terus berjalan. Tim Gegana Polda DIY melakukan penyemprotan disinfektan di kompleks kantor DPRD DIY Jalan Malioboro. Petugas menyisir dan menyemprot disinfektan di ruang fraksi anggota dewan dan seluruh sudut kantor. Selain itu, halaman gedung DPRD serta Masjid Malioboro juga tak luput dari penyemprotan. Kegiatan ini adalah bagian dari langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 yang kini mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menyatakan kompleks kantor DPRD DIY menjadi salah satu lokasi prioritas penyemprotan disinfektan. Terlebih anggota dewan masih terus beraktivitas di saat instansi lain melakukan arahan pemerintah untuk kerja dari rumah. Di lingkungan DPRD DIY, jadi kita ingin pastikan agar lingkungan DPRD DIY yang sering dikunjungi masyarakat, yang sering dikunjungi warga DIY dan juga pekerja-pekerja yang di sini termasuk anggota DPRD semuanya bekerja dengan rasa nyaman. Karena kami dalam menghadapi virus corona ini tidak mungkin DPRD DIY ini tidak bekerja. Jadi kami tetap bekerja di kantor, membuat kebijakan-kebijakan, mendampingi pokja-pokja yang dipimpin oleh Bapak Gubernur, sehingga kami standby terus di kantor untuk melakukan monitoring sekaligus membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Jadi kami ingin kantor kami ini menjadi aman dan yang bekerja di kantor ini merasa aman. Komandan Gegana Polda DIY AKP Suripto menjelaskan saat ini penyemprotan disinfektan hanya menyasar sejumlah titik keramaian dan instansi pemerintah, di antaranya kantor DPRD. Meski Gegana juga bersedia untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah yang lebih luas, pihaknya terkendala dengan terbatasnya alat pelindung diri dan minimnya obat disinfektan yang disediakan untuk penyemprotan ini. Kita nanti akan kita laksanakan mulai dari indoor dan outdoor kita sasarannya. Sampai nanti ke keseluruhan daripada komplek DPRD tingkat 1 ini. Ini memang atas permintaan DPRD harus seperti apa, Pak? Itu memang langkah-langkah kita, biarpun karena kita ini keterbatasan baik personil, kemudian almatsus kita, dan yang paling penting ini adalah obat daripada disinfektan ini karena terbatas sekali. Jadi kita hanya sasaran-sasaran tertentu untuk sementara. Tapi yang jelas kita setiap hari bergerak ke sasaran-sasaran yang terutama menjadi konsentrasi daripada. Selain di kompleks kantor DPRD DIY,
Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di sejumlah titik keramaian di kawasan Malioboro. Di antaranya Taman Parkir Abu Bakar Ali, Taman Parkir Ngabean, kawasan titik 0 km, dan kawasan di depan Gedung Agung Yogyakarta. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ya pemirsa, meningkatnya jumlah orang dengan pemantauan COVID-19 di Kabupaten Bantul mengharuskan warga masyarakat kini mulai melakukan proteksi diri. Selain membatasi diri keluar rumah, sebagian warga juga mulai melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lokasi-lokasi publik sekitar tempat tinggal mereka. Seperti yang dilakukan sejumlah anggota relawan SAFE di Imogiri, Bantul ini, yang mulai melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas publik yang ada di Jalan Raya Jogja Panggang, mulai dari kilometer 20 hingga kilometer 25. Di sepanjang jalur ini banyak terdapat masjid, musola, warung makan, dan toko yang banyak dikunjungi masyarakat luar daerah. Sebagai langkah antisipatif, para relawan ini melakukan penyemprotan disinfektan secara swadaya. Mereka sadar jangkauan pemerintah kabupaten tidak mungkin bisa melakukan upaya perlindungan secara menyeluruh terhadap seluruh warga. Sehingga peran serta dan kesadaran warga akan sangat membantu proses pencegahan persebaran virus corona. Rencananya penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum dan rumah ibadah ini akan terus dilakukan secara berkala sampai wilayah Bantul benar-benar terbebas dari ancaman virus corona. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo, relawan Baguna mendatangi puluhan calon penumpang yang sedang menunggu di sejumlah agen bus terminal Wates dan juga stasiun Wates untuk membagikan jamu empon-empon dan telur rebus. Hanya dalam waktu beberapa menit saja sekitar 100 bungkus jamu dari ramuan jahe, serai, kunyit, dan gula aren ini langsung ludes. Jamu diyakini dapat menambah daya tahan tubuh atau imunitas seseorang dari ancaman penyakit ataupun virus, termasuk upaya pencegahan dari penyebaran COVID-19. Karena kan ini buat kesehatan juga kan, kalau lagi musim kayak gini kan harus sering-sering minum jamu dan air putih segala macam. Wah, bagus banget sih Pak. Karena kan nggak semuanya aware sama jamu kan. Karena sekarang kan jamu tuh kalah sama obat-obat yang lain itu loh Pak. Tapi kalau sebenarnya jamu itu kan bagus buat lebih bagus gitu dari obat-obat yang dijual. Kalau komposisinya ini temulawak, jahe, serai, sama gula aren. Ya, kalau dilihat dari jamunya ini kira-kira untuk apa Mas? Mungkin beredar tubuh atau seperti apa? Jadi untuk meningkatkan imun dalam ini. Tapi sebenarnya program ini harusnya reguler. Kita akan mencoba untuk bekerja sama lagi untuk ke daerah dengan para dewan nanti untuk terus reguler, karena percuma dalam satu minuman aja jamu ini sangat bermanfaat. Tim Liputan Jogja TV. Ya, kita beralih ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk menangani mewabahnya virus corona, Pemkab Purworejo telah menyiapkan RSUD Citro Wardoyo sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Fasilitas ruang isolasi sudah disiapkan di rumah sakit tersebut, termasuk tenaga medis dan juga obat-obatannya. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Citro Wardoyo, Kabupaten Purworejo siap menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan lini kedua di Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kasus COVID-19. Rumah sakit ini telah mempersiapkan diri baik untuk penyediaan sarana maupun prasarana, dokter, perawat, hingga alat pelindung diri petugas medis dalam penanganan pasien COVID-19. Jika sebelumnya ada 6 kamar isolasi, total kamar yang akan digunakan khusus untuk penanganan corona sebanyak 64 kamar. Kemarin tanggal itu belum ada satupun yang menjadi pasien dalam pengawasan. Citro Wardoyo selaku rujukan COVID-19
lini 2 ya, dari pihak rumah sakit sudah menyediakan 6 kamar isolasi bertekanan negatif, dan juga di situ sudah tersedia dokter spesialis paru dan beberapa perawat yang memang sudah dilatih untuk penanganan dalam hal ini untuk perawatan isolasi. Sementara itu dari 104 orang dalam pemantauan COVID-19, sebanyak 8 orang telah dinyatakan sembuh karena tidak ditemukan tanda terpapar corona. Selanjutnya sisanya masih menunggu waktu karantina habis. Di luar angka tersebut masih ada catatan lain, yakni warga yang tidak melakukan pemeriksaan, tapi memiliki riwayat perjalanan dari wilayah terjangkit ataupun luar negeri. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali masih berkaitan dengan informasi menarik lainnya di bidang kesehatan kali ini. Jadi tetaplah di seputar Jogja Pagi. Zaman telah berubah begitu cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, justru kita yang akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Era 4.0 menuntun kami, pemerintah Kabupaten Magelang, memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan lebih baik kepada panjenengan semuanya. Melalui Comment Center Pusaka Gemilang, kami sediakan layanan call center 112 dan lapor SP 4N. Manfaatkan layanan tersebut. Petugas kami siaga 24 jam. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Magelang untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar ini menuju Kabupaten Magelang yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan amanah. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Ya pemirsa, informasi berikut sangat bermanfaat bagi ibu yang sedang hamil atau yang sedang menjalani program kehamilan, di mana nutrisi dan protein menjadi bagian yang sangat penting sekali dalam perkembangan janin, sehingga wanita hamil sangat dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi ikan. Apakah Anda salah satu penggemar ikan? Tentu hal ini sangat baik untuk kesehatan. Selain tinggi protein, ikan juga banyak mengandung kalori, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Salah satu yang dianjurkan untuk banyak-banyak mengkonsumsi ikan adalah wanita hamil. Ini karena wanita hamil membutuhkan banyak nutrisi yang penting untuk membantu perkembangan janin dan menciptakan kehamilan yang sehat. Nutrisi utama yang terkandung dalam ikan diantaranya adalah 2 asam lemak yakni omega 3, DHA, dan EPA. Adapun manfaat makan ikan saat hamil diantaranya mendorong pertumbuhan janin. Ikan mengandung asam amino esensial yang dapat membantu menciptakan sel-sel tubuh bayi mulai dari kulit, rambut, otot, hingga tulang. Ikan juga baik untuk membantu perkembangan otak janin. DHA, asam lemak, omega 3 telah terbukti dapat meningkatkan kekuatan otak janin. Ini sangat penting pada trimester 3 kehamilan di mana pertumbuhan otak bayi sedang berlangsung cepat. Ikan juga dipercaya meningkatkan suasana hati. Asupan asam lemak omega 3, terutama DHA, telah terbukti mengurangi risiko depresi selama kehamilan dan depresi pasca persalinan. Makan ikan dengan baik dapat menurunkan risiko penyakit jantung dengan mengurangi pembekuan darah dan kadar lemak darah. Mengurangi risiko lahir prematur.
Asupan omega 3 yang cukup termasuk dari ikan membuat ibu hamil memiliki resiko kelahiran prematur yang lebih rendah. Ibu hamil dan menyusui disarankan makan ikan yang rendah merkuri sebanyak 2 atau 3 porsi dalam seminggu. Lalu jenis ikan apa yang aman dikonsumsi ibu hamil? Dilansir dari popmama.com, berikut 7 jenis ikan yang baik dikonsumsi saat hamil. Yang pertama ada ikan sarden. Ikan sarden menjadi salah satu jenis ikan yang aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Ikan ini mengandung asam lemak omega 3 yang dapat mencegah depresi. Selain itu, ikan sarden juga mengandung vitamin D tinggi yang baik bagi proses tumbuh kembang tulang janin. 2. Ikan teri. Selain aman dikonsumsi ibu hamil, ikan teri juga menjadi salah satu favorit karena harganya yang terjangkau. Ikan teri juga mudah diolah menjadi berbagai masakan. Meski ukurannya kecil, ikan teri mengandung banyak nutrisi yang baik bagi ibu hamil seperti kalsium dan vitamin. Sementara zat besi yang terkandung dalam ikan teri juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. 3. Ikan lele. Ikan lele adalah salah satu ikan lokal yang juga baik dikonsumsi ibu hamil. Sama seperti ikan teri, ikan lele juga termasuk ikan yang harganya terjangkau. Kandungan nutrisi pada ikan lele tak kalah banyak dibandingkan jenis-jenis ikan lainnya. Kandungan protein yang tinggi dan vitamin B12 di dalamnya diketahui dapat membantu proses pemecahan makanan menjadi energi. 4. Ikan salmon. Selanjutnya ada ikan salmon. Ikan salmon turut menjadi salah satu jenis ikan yang baik dikonsumsi ibu hamil karena termasuk dalam kategori oily fish yang tinggi akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 bermanfaat bagi proses tumbuh kembang otak janin dan juga baik untuk membantu mengurangi risiko depresi bagi ibu hamil. Namun muncul sedikit kekhawatiran saat mengkonsumsi ikan salmon karena konon cemaran merkuri. Untuk hal ini, sejumlah ahli menyarankan agar ibu hamil tetap membatasi porsi makan ikan salmon, maksimal 2 porsi per hari dan pastikan mengolahnya sampai benar-benar matang. 5. Ikan kembung. Salah satu pilihan ikan lainnya yang juga baik untuk dikonsumsi ibu hamil adalah ikan kembung. Ikan kembung menjadi salah satu sumber kalsium, zat besi, dan yodium. 6. Ikan nila. Apabila moms memiliki riwayat kolesterol tinggi, ikan nila bisa menjadi alternatif saat hendak mengkonsumsi seafood. Ini karena ikan nila diketahui mengandung lemak yang rendah. Namun demikian, ikan nila juga diketahui mengandung tinggi protein, fosfor, selenium, dan vitamin B12 yang bermanfaat bagi kesehatan tulang dan gigi janin. Moms dapat mengolahnya dengan cara digoreng kering ya. 7. Ikan mas. Berikutnya ada ikan mas. Berbeda dengan ikan salmon, ikan mas baik juga dikonsumsi tanpa perlu khawatir tentang kontaminasi merkuri di dalamnya. Ikan mas juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan janin, terutama untuk tumbuh kembang otak janin karena didukung asam docosahexaenoat alias DHA. Apapun jenis ikan yang hendak moms konsumsi, pastikan moms memilih yang masih segar dan diolah sampai benar-benar matang. Ini supaya moms juga lebih tenang dan tidak khawatir tentang adanya kontaminasi bakteri. Redaksi Jogja TV. Ya, tadi jenis-jenis ikan yang bisa dikonsumsi khususnya untuk ibu yang sedang hamil atau yang sedang menjalankan program kehamilan atau buat siapapun karena memang ikan ini baik sekali mengandung banyak protein dan juga bagus untuk pertumbuhan ya buat anak-anak. Jadi untuk perkembangan janin gitu. Betul. Dan yang biasanya banyak didapatkan kalau di Yogyakarta ikan lele. Nila, kemudian kembung ya. Itu jadi salah satu pilihan ikan yang bisa dikonsumsi. Bisa dicari habis ini karena lapar juga begitu. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali usai para kami hadirkan informasi Tim SAR Gunung Kidul himbau nelayan untuk waspada gelombang tinggi di wilayah perairan selatan. Tetaplah di seputar Jogja Pagi.
Kabupaten Magelang menyadari di era disrupsi 4.0 ini, mereka yang tidak memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya akan tertinggal. Sedangkan yang menggenggam teknologi informasi dengan segala potensinya bisa terus selaras dengan perubahan zaman. Memahami hal tersebut, Kabupaten Magelang bertekad untuk mengaplikasikan konsep Smart City. Kabupaten Magelang kini memiliki Comment Center Pusaka Gemilang dengan 3 fasilitas di dalamnya. Comment Center Room adalah fasilitas untuk melakukan koordinasi antara pucuk pemerintahan dengan satuan-satuan kerja terkait. Di Comment Center, masalah yang membutuhkan pemantauan bersama dapat diselesaikan dengan satu komando, terpadu dan real time. Fasilitas ini sangat berguna saat menghadapi krisis, misalnya bencana alam atau kerusuhan. Lapor SP4N adalah sistem pelaporan terpadu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Masyarakat Kabupaten Magelang dapat melaporkan aduan terkait fasilitas umum di situs www.magelangkap.lapor.go.id. Call Center 112 Kabupaten Magelang, selamat siang. Darurat apa yang dilaporkan? Kecelakaan, Pak. Masyarakat bisa melaporkan kejadian kegawat daruratan, seperti kecelakaan, ancaman kriminal, hingga kecelakaan ternak, dengan menekan nomor 112. Call Center 112 merupakan layanan bebas pulsa di semua provider telepon seluler. Call Center 112 juga bisa diakses meski telepon seluler dalam keadaan terkunci, hilang sinyal, ataupun tanpa SIM card. Call Center 112 adalah layanan terpadu yang terintegrasi dengan kepolisian, pemadam kebakaran, dinas perhubungan, serta instansi-instansi lainnya. Dengan Comment Center Pusaka Gemilang, Kabupaten Magelang siap memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Manfaatkan fasilitas Comment Center, panggilan darurat 112, dan lapor SP4N. Jangan ragu, Smart City menjemput Magelang Gemilang. Ya, terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja Pagi. Pemirsa, Tim SAR Gunung Kidul menghimbau nelayan Pantai Baron untuk mewaspadai gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, sejumlah nelayan memilih tidak melaut dan memarkirkan perahu mereka di pinggir pantai. Tim SAR Korwil 2 Gunung Kidul meminta nelayan dan wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi di wilayah pesisir selatan Gunung Kidul. Tinggi gelombang diperkirakan akan mencapai 4 hingga 6 meter, sehingga berbahaya untuk aktivitas melaut. Bagi nelayan yang hendak melaut, tim SAR meminta untuk selalu memperhatikan tinggi gelombang. Nelayan dan wisatawan diharapkan selalu mematuhi himbauan dari tim SAR demi keselamatan mereka masing-masing. Kita sampaikan terkait dengan kenaikan gelombang yang terjadi pada hari ini kurang lebih antara 2-3 meter. Kami selaku Tim SAR Pantai Baron menghimbau kepada para nelayan, khususnya Pantai Baron juga pesisir Gunung Kidul untuk selalu berhati-hati karena untuk saat ini gelombang ada kenaikan dan juga untuk perubahan cuaca ekstrim yang setiap saat tentunya tidak kita prediksi.
bila mau melaksanakan aktivitas melaut, mohon selalu bisa membaca cuaca sebelum berangkat. Sementara itu, gelombang tinggi sudah membuat nelayan di Pantai Baron Gunung Kidul berhenti melaut. Nelayan Pantai Baron Bariman mengatakan kenaikan gelombang biasanya terjadi sekitar 3 hari. Selama itu, nelayan memilih libur sementara demi keselamatan. Selain itu, saat gelombang tinggi, tangkapan ikan pun tidak banyak. Supaya aman. Kenapa? Ada gelombang tinggi tadi pagi atau gimana? Gelombang tinggi sekitar tadi jam 9-an kan air pas naik. Kira-kira sampai 3 hari. Tapi kenaikan sekarang kan nggak besar, cuma 6 feet. Anjar Ardityo, Jogja TV. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di wilayah DIY untuk hari ini untuk kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul diprediksi hujan lebat. Kabupaten Sleman harap diwaspadai potensi hujan petir, sementara untuk wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul masing-masing diperkirakan hujan sedang dan hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Sementara untuk bagian wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo diperkirakan hujan ringan. Magelang diprediksi hujan sedang. Sementara untuk Kabupaten Klaten, Solo, dan Sukoharjo diprediksi berawan. Dengan suhu rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami berdua undur diri. Saya Heri Purnomo. Dan saya Agnes Marhilo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.